Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di channel Kajian Budaya. Dan di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, membahas bersama salah satu keris pusaka peninggalan leluhur kita yang perlu kita rawat, perlu kita lestarikan, karena itu merupakan warisan leluhur yang sangat berharga, yang merupakan salah satu dari identitas kita sebagai salah satu dari bangsa yang memiliki kebudayaan yang luhur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pusaka, pusaka sepuh. Dilihat dari warangkanya, ini adalah warangka sepuh. Untuk jenis warangkanya ini dari kayu timoho, dari kayu timoho. Kemudian peletnya ini terlihat sangat bagus ya. 3 pelet, salah satunya pas di tengah, termasuk bagus. Kemudian isi dari pusaka ini kita akan coba bahas. Pusaka apakah ini? Coba kita buka pusaka ini dan kita bahas bersama-sama apa yang ada di dalam pusaka ini. Ini adalah salah satu jenis dari pusaka sepuh dengan dapur keris keris lurus Mahesolajer atau Mahesalajer, atau bisa juga dinamakan dengan Kebulajer ya. Bentuk dari dapur Kebulajer itu seperti ini. Bagian depan dan bagian ekornya dari Kebulajer seperti ini. Ini kerisnya masih sangat utuh ya. Jadi tus sepuh utuh ini. Sepuh dan sangat utuh, sehingga bisa kita jadikan sebagai contoh keris pusaka sepuh dan utuh. Dapurnya seperti ini untuk Kebulajer. Dan untuk pamornya ini termasuk pamor, bisa masuk ini di waswutah atau beras wutah, juga bisa masuk di pamor ngulit semongko. Yang pasti ini adalah jenis dari pamor tiban yang secara tidak direncanakan oleh seorang empu untuk membuat jenis pamor itu, dan kemudian muncullah pamor itu secara tiba-tiba. Marilah coba kita bahas bagaimana filosofi, kandungan makna, ajaran hidup yang perlu kita ambil dari sebilah keris pusaka dapur Kebulajer atau Mahesolajer dengan pamor waswuta dan pamor ngulit semongko ini. Kita akan coba pelajari bersama-sama ya. Untuk lebih mudahnya akan saya letakkan ini ya. Kita bahas bersama-sama jenis dari pamor dan juga dari
dapur keris Kebulajer ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Ini adalah dapur keris Kebulajer atau Mahesolajer ya. Merupakan keris yang diharapkan untuk si pemilik keris itu agar dapat memiliki watak seperti kerbau jantan, suci, positif, yang giat bekerja dengan jalan kesucian untuk menghidupi keluarga yang dipikulnya. Adapun doa yang dititipkan dari sang empu dalam sebilah keris dapur Kebulajer ini adalah terkait juga dengan doa menolak wabah penyakit dan menjadi sosok manusia yang arif serta disakralkan. Sebagaimana dalam kepercayaan leluhur bahwa kerbau itu memang merupakan hewan suci yang erat kaitannya dengan Nandini, di mana kerbau Nandini ini memiliki watak bijak, berani, pemberi, sangat setia kepada bendoronya. Ini kerbau ya. Dalam sejarahnya juga terkait dengan hewan kerbau ini, bahwa hewan kerbau itu merupakan hewan yang ada di dunia agraris ya. Dalam sejarah keraton itu, bahwa rusaknya keraton Kartasura itu dianggap merupakan tanda hilangnya landasan kosmologis keraton sebagai sentrum kekuasaan, sehingga perlu dibangun keraton baru. Pada zaman PB2 hendak mencari lokasi baru untuk keratonnya, maka dilepaskanlah Kanjeng Kiai Slamet atau Kerbau Keramat, yang ternyata Kerbau Keramat itu berhenti di desa Sala atau Solo ya, dekat Bengawan Solo. Barangkali raja meyakini naluri binatang yang selalu menjadi alat bantu mengolah sawah itu bisa menangkap aura tanah yang baik. Kerbau akan berhenti dan cenderung enggan pergi dari tempat nyaman. Percaya atau tidak, keberadaan kerbau di lingkungan keraton menjadi saksi nyata bahwa Keraton Mataram contohnya dibangun dengan landasan jiwa dan pikiran agraris. Jadi kerbau itu ada kaitannya dengan Keraton Mataram dalam kisah yang seperti itu tadi. Oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan dapur keris lurus yang dinamakan dengan Kebulajer ini sangat diminati oleh penggemar sebagai piandel kerbau jantan. Artinya adalah ketangguhan, bekerja keras, menjadi tulang punggung keluarga. Penarik rezeki juga bisa diartikan sebagai lambang kemakmuran. Ini karena kepercayaan terkait dengan kerbau yang seperti itu sudah ada sejak zaman dahulu. Keris kerbau oleh karena itu banyak dimiliki oleh para pengerih projo seperti lurah, bupati, raja, bahkan golongan resi dan lain-lain. Mereka percaya bahwa keris dapur Kebulajer ini
memiliki tuah untuk mengamankan dan mensucikan daerah kekuasaannya dari serangan hama tanaman, mengangkat derajat dan kewibawaan, serta menghalau wabah dari berbagai penyakit. Intinya terkait dengan tolak balak ya, dalam hal apapun. Hal ini juga terbukti dari adanya pusaka milik keraton yang berdapur Maesa Lajer atau Kebo Lajer, yaitu Kanjeng Kiai Ageng Mahesa Nular, yang merupakan pusaka persembahan dari Kiai Mandurjo kepada Nyai Mas Ageng Danurejo I, istri Sri Sultan Hamengkubuwono yang keempat. Konon keris tersebut sengaja dihadiahkan sebagai penambah karisma kesultanan beserta seluruh kerafatnya di mata Monconegoro. Nama Kebo atau Maesa sendiri pada masa lampau banyak dipakai oleh segenap kesatria, yang mana di pundaknya lah beban tegaknya pilar sebuah negara. Dari fakta tersebut, gelar Kebo atau Maeso adalah satu nama yang cukup dihormati kedudukannya. Hewan kerbau atau Maesa sebenarnya cukup dihormati, bahkan hingga saat ini jika kirap Suroan di Keraton Solo pun kerbau Kiai Slametlah yang menjadi cucuk lampahnya atau penjaga ujung tombaknya. Kaitannya dengan istilah kerbau tadi. Beberapa kali diketemukan koleksi pusaka berdapur Kebo atau Maesa Lajer ini warisan milik dari seorang petinggi, karena memang dahulunya jenis-jenis ini dimiliki oleh para pemimpin dan orang-orang tinggi. Sebagai pecinta keris ini mengatakan bahwa tuah Kebo Lajer itu diperuntukkan sebagai sarana dalam menambah atau memperkuat untuk membantu penghidupan, karena keris ini menggambarkan kebo yang kuat, menambah kerezekian, menambah kewibawaan, bahkan juga dianggap sebagai pusaka pesugihan. Selain itu juga menolak wabah penyakit. Ada yang bilang karena ini budaya agraris, maka penyakit-penyakit ternak ya, sehingga peternakannya bisa berkembang biak serta memiliki hasil yang berlimpah. Tentu saja semua ini karena ridho dan izin dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sarana dari wasilah pusaka yang dibuat dengan diiringi oleh doa-doa positif dari sang empu. Diharapkan tuah-tuah tersebut juga akan terus mengikuti pusaka ini sampai kapanpun juga. Untuk pusaka ini, pamornya itu diantara pamor Waswuta dan Ngulit Semongko. Untuk pamor Waswuta ini menggambarkan kemakmuran pada maknanya ya, terkait dengan kemakmuran, misalkan masalah pertanian dengan hasil panen yang berlebih. Kemudian kemakmuran dalam hal mata pencaharian dengan hasil yang berlebih juga. Secara fisik, pamor beras wutah memperlihatkan motif butiran beras tumpah. Ini ada model-model beras tumpahnya ya, bunder-bunder seperti beras wutah itu. Model pamor yang seperti ini ya, ini bisa dinamakan sebagai pamor tiban. Pamor tiban itu dihasilkan oleh penempaan empu yang dalam proses pembuatannya ia
bekerja sambil berdoa, sabar, dan menyerahkan hasil dari tempaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya hasilnya itu terserah dari takdir yang Maha Esa. Secara filosofis, waswutah atau braswutah ini menggambarkan kondisi dan harapan serta keinginan sang pembuat keris, sehingga braswutah kerap dihubungkan dengan keinginan untuk mendapatkan hasil yang melimpah ruah, kehidupan yang makmur, selalu dalam rezeki yang berkecukupan. Ini braswutah. Dilihat dari jenis pamornya juga, ini selain waswutah ini juga model pamor ngulit semongko. Pamor ngulit semongko merupakan salah satu motif atau pola gambar pamor yang mirip sekali dengan kulit semangka, yang tidak beraturan seperti itu ya. Ini juga merupakan pamor tiban, tidak disangka-sangka oleh seorang empu, ternyata jadinya seperti itu. Di mana dengan khusyuk sang empu berdoa, mengharapkan perlindungan, berdoa, munajat, dan menyerahkan segala urusan kepada yang lebih kuat, penyayang, penyantun, dan lebih sempurna. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Sebagai pecinta keris, orang-orang percaya bahwa pamor dari ngulit semongko itu memiliki tuah yang dapat memperluas pemiliknya ya. Jadi seperti ngulit semongko ini memperluas pergaulan dari pemiliknya. Di antara gambaran pamor ngulit semongko kadang terselinap pamor titipan lain yang dicari atau dianggap lebih powerful atau bertuah. Itulah sebabnya walaupun kulit semongko adalah jenis pamor dasar yang sederhana, kadang-kadang tinggi mas kawinnya karena memiliki beberapa pamor yang ternyata terselinap ada di dalamnya itu yang dianggap memiliki tuah yang sangat tinggi. Seperti yang bagian bawah ini ada gambaran seperti pamor Raja Gundala yang terselinap di dalamnya. Kemudian untuk pamor dari gonjonya ini ada bulatan-bulatan. Di dalamnya ini masuk sumber. Semoga nyumber kebaikan, nyumber kerejekian, dan nyumber segala-galanya yang terkait dengan kehidupan yang lebih baik. Ini adalah penjelasan dari dampur dan pamor Kebulajer dengan pamor waswutah dan ngulit semongko serta pamor-pamor yang terselinap di dalamnya. Keris ini masih sangat utuh dan sepuh, sangat layak untuk dikoleksi, termasuk jenis pusaka sepuh yang istimewa. Kita masukkan kembali pusaka ini ke dalam warangkanya. Terima kasih atas kebersamaannya dalam channel Kajian Budaya ini, dan kita tadi telah membahas panjang dan lebar terkait dengan makna dari dapur dan pamor keris Kebulajer ini. Sebagai generasi muda milenial, hendaknya kita bisa
menghormati, melestarikan, dan tetap menjaga warisan-warisan dari leluhur kita yang sangat berharga sebagaimana pusaka. Salah satunya adalah pusaka Kebulajer yang seperti kita bahas dalam tayangan ini tadi. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berbagi kebaikan dan berbagi pengetahuan bersama. Tetap ikuti kajian budaya dalam membahas sekitar budaya Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.